dengan personal branding itu kita bisa punya merek sendiri kan. Ibaratnya Akang datang ke minimarket gitu kan, atau datang ke toko baju lah ya, dari sekian banyak baju di sana ada baju warna merah umpamanya. Semua merah dan hanya ada satu baju yang warna putih. Kira-kira Akang pilih baju warna yang mana? Putih. Mana putih? Kenapa? Berbeda. Nah, personal branding itu akan membuat kita berbeda kan? Sehingga kita bisa stunning ya, akan shine bright like a diamond, berbeda dari yang lain. Sehingga kita bisa menjadi manusia pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Hajar Laki. Pada video kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah sosok MC kondang yang juga salah satu ketua komunitas KPAP dan juga dosen praktisi ya. Di sini ada Kang Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ian gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kang Hadi gimana sehat? Alhamdulillah puasa ya. Terlihat ya. Terlihat dari sana. Semangat tapi lulus. Iya, semangat. Kang Ian gimana nih kegiatan-kegiatannya selama Ramadan? Alhamdulillah di Ramadan ini ya kegiatan tetap berjalan ya Kang Hadi ya, karena bagaimanapun Ramadan jangan jadi alasan tidak produktif untuk tidak berkarya. Seperti Kang Hadi kan tetap berkarya dengan podcastnya. Oh iya, kalau kita lihat portofolio Kang Ian ya, Kang Ian ini ketua dari KPAP ya. Betul. KPAP itu apa? Boleh perkenalkan dong. Ya, jadi KPAP ini komunitas pembawa acara Purwakarta yang mewadahi teman-teman seprofesi. Profesinya itu MC, pembawa acara ya. ataupun MC gitu ya, baik itu MC wedding, MC event, ataupun ada beberapa juga penyiar radio yang tergabung di KPAP itu. Podcaster ya. Podcaster, nanti Kang Hadi boleh juga bergabung. Soalnya gini, kalau di Eklop itu kan ada 17 subsektor, itu ada radio. Radio masuk ke sana masuk ya. ke situ podcaster. Keren. Ya. Nah, kalau kita lihat posisi hari ini Kang Ian, pasti dong ada keilmuan yang dikuasai, yaitu public speaking. Betul, insyaallah. Kang Ian ini belajar public speaking di mana kan? Kalau ditanya belajar public speaking dari mana, sebetulnya saya nggak belajar kan. Wis. Tapi otodidak. betul. Keren. Jadi karena terbiasa mungkin ya. Pada dasarnya latar belakang saya bisa menguasai gitu ya di public speaking ini bukan karena belajar, tapi karena terbiasa. Betul. Bisa karena terbiasa gitu. Jadi dulu waktu kecil sekitar TK atau SD, lingkungan rumah itu ada di lingkungan pesantren. Masya Allah ya. Setiap hari di pesantren itu kan selalu ada tabligh ya, ceramah. Pasti jadi MC. belum. Jadi pada maghrib atau pada subuh biasanya. Nah biasanya anak-anak di sana tuh diikutsertakan. Nah awalnya ngeliatin, ternyata alhamdulillah ilmunya dapat sampai sekarang. Alhamdulillah. Barokah pesantren. Awalnya coba-coba ya. Betul. Dan sekarang sudah jadi profesi. Kalau pembawa acara itu secara basically Kang Ian itu di bidang apa aja? Pembawa acara misal wedding kah atau event kah? Ya. Kalau sekarang saya membangun branding gitu ya sebagai MC wedding kan. Betul, karena MC juga kan ada beberapa poin ya, MC wedding, MC event dan lain-lain. Tapi saya lebih spesifik di MC wedding. Nah kalau kita tadi ngobrolin KPAP Kang ya, sejarahnya bagaimana sih? Atau memang KPAP ini sudah terbentuk dari sebelumnya? Ya, KPAP ini sebetulnya terbentuk dari keresahan waktu itu. Karena saat itu di Purwakarta belum ada wadah untuk bisa menghimpun teman-teman seprofesi di pembawa acara. Jadi nggak ada dari atasnya? Belum ada. MC-nya ada, tapi nggak punya rumah gitu. Jadi kita bingung pulang kemana. Nah, atas keresahan itu akhirnya diinisiasilah komunitas pembawa acara Purwakarta. Dengar-dengar mengalami tentang. Betul. Dalam waktu dekat ini, insya Allah
rutin Kang Haji, karena setiap Ramadan ya alhamdulillah kegiatan kita tetap berjalan. Begitupun di Ramadan tahun ini. Nah, event yang terdekat apa Kang? Event yang terdekat itu ada simulasi MC pernikahan Sunda, simulasi pernikahan Sunda. Menarik ya. Sudah nikah? Sudah. Mau lagi? Ini nih. Kacau. Kompor. Nah, kemudian dilanjut dengan santunan kepada adik-adik yatim piatu dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Kalau lihat tematiknya menarik juga, adat Sunda. Betul. Kenapa ngangkat tema itu Kang? Itu balik lagi dari keresahan kita. Karena sebagai pembawa acara, khususnya di tanah Sunda, pasti setiap kita bawain acara ada acara adat Sunda di sana. Okay. Nah, yang tidak semua MC itu bisa kuasai, ataupun ada yang bisa membawakan, tapi belum sampai kepada esensinya begitu. Nah, atas dasar itu maka saya selaku ketua KPAP dan teman-teman merasa punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada pembawa acara itu sendiri ataupun kepada teman-teman yang lain, khususnya yang ada di industri pernikahan keluarga. Jadi ada industrinya kalau sekarang. Iya betul, industri pernikahan. Nah kalau ini kan, kalau kita lihat MC kan bisa dikatakan profesi yang mudah dibangun oleh seseorang. Betul. Apakah ada kualifikasi kan? MC profesional bagaimana, MC yang misal pemula bagaimana, atau KPAP ini punya kualifikasi untuk menerima anggota yang sudah misal 2 tahun jadi MC atau gimana? Kalau kualifikasi mana MC profesional ataupun tidak, mungkin itu bukan karena saya kan untuk menilai atau memberikan kualifikasi tersebut. Ya. Tapi untuk kualifikasi untuk MC yang mau bergabung dengan KPAP, nah itu mungkin ranahnya saya gitu ya. Nah untuk teman-teman MC yang mau bergabung ke KPAP itu minimal sudah berkiprah menjadi MC paling tidak 2 tahun. Paling tidak 2 tahun. Saya masuk ke yang harus jadi MC dulu. Nah, minimal 2 tahun itu syarat utama sih. Syarat utama, setelah itu baru nanti bisa masuk komunitas. Nah kalau bicara pembawa acara sudahlah, ini titiknya udah luar biasa. Kita pengen lihat lagi nih Kang Ian dari sisi usahanya. Ya dilihat-lihat kayaknya punya sampingan juga nih. Ada apa aja Kang? Alhamdulillah sampai saat ini ada beberapa bisnis yang lagi dibangun. Ibarat anak sendiri lagi lucu-lucunya tiap hari terus dikasih makan. Ya, besarnya belum membelinya belum. Betul. Jadi saat ini ada bisnis wedding organizer dan wedding equipment yang jadi alat-alat untuk perlengkapan wedding organizer. Ada punya kipas besar juga ya? Itu salah satunya. Juragan Blower ini juragan. Luar biasa, mudah-mudahan usahanya. Nah kalau kita lihat personality Akang ya di titik ini juga tidak mudah kan. Pasti ada beberapa proses yang dilalui dan menjadi pelajaran sehingga termotivasi di titik sekarang. Apa sih Kang? Dulu tuh ke triggernya di tahun umur berapa, di hal apa gitu? Kalau untuk di pembawa acara sudah di MC, sebetulnya dari SMA mungkin ya, SMA sudah mulai terjun ke dunia ini, dunia public speaker ya, dunia MC. Awalnya tergabung di penyiar radio. Nah, dari SMA sampai kuliah hanya menjalani kan, jadi udahlah mengikuti arus saja. Belum ada trigger tadi untuk apalagi setelah ini, pencapaian apalagi setelah ini gitu lah. Nah baru titik itu hadir di tahun 2021 saat ayah saya meninggal. Nah itu titik terendah yang menjadi trigger saya untuk terus memperbaiki diri, terus berkarya dan alhamdulillah sampai di titik ini. Jadi kalau kita lihat orang sukses itu selalu memiliki pemacu kan. Mungkin di tahun yang berkabung itu ada pelajaran juga dan juga ada energi yang mendua kali lipatkan. Betul. Sehingga Kang Ian ini yakin wah ini jalan saya. Betul. Nah kalau kita lihat tadi pernah di radio juga kan. Pernah di radio apa aja kan?
Dulu namanya P-Radio kan. P-Radio. Okay. Kalau sekarang radio. Oh, radio. Betul. Iya. Di sana kurang lebih dari SMA kelas 2 sampai lulus sekolah. Gitu. Keren juga ya. Jadi dari SMA udah perjuangan. Dari SMA sudah jadi penyiar. Ya. Aduh, keren. Setelah SMA karena harus lanjut kuliah ke Bandung, jadi ditinggalkanlah semua aktivitas di Purwakarta. Karena hijrah ke Bandung harus kuliah. Nah di kampus justru malah tidak tereksplor kan bakat public speaking ini. Aktifnya malah di Ormawa, UKM. Artinya tidak fokus kepada public speakingnya gitu, tapi lebih fokus ke kegiatan organisasinya. Energinya dipindahkan ke hal yang lain. Betul. Baru setelah lulus dari kuliah pulang ke Purwakarta, nah balik lagi deh gitu ke bakat ini. Memang sudah jalannya. Betul. Iya. Dan banyak sekarang MC yang juga kalau Purwakarta ya kan industri MC itu udah semangat kan? Udah banyak banget. Tapi kan pasar juga melihat mana yang ini cocok nih. Betul. Nah akhirnya nih, gitu. Betul. Nah akhirnya yang tadi Kang Hadi bilang kualifikasi itu pasar sendiri yang membuat kan. Jadi bukan lahir dari saya, bukan lahir dari KPAP, tapi lahir dari masyarakat. Betul. Akhirnya masyarakat yang punya kualifikasi sendiri. Menurut mereka mana nih yang pantas untuk mereka gitu. Keren. Nah kalau kita ngobrol udah agak kejauhan nih Kang, kita pengen tahu dulu nih, Akang dulu sekolah di mana? Dari mana nih? SD, SMP? SD, SMP, SMA. Dari SD di SD Singalita 4 kalau dulu. Singalita 4. Kalau sekarang namanya Negeri Kidul ya. Nah kemudian dari SD nyebrang, lanjut SMP ke SMP 1. SMP 1, sampai GCS ya. Betul. Sekarang ada GCS di sana. Nah setelah SMP 1 agak jauh lanjut SMA ke SMA 3. Nanti ke Pasar Senen. Jadi dari Pasar Rebo ke Pasar Senen. Dari pasar. Nah lulus dari SMA 3 lanjut kuliah di UPI Bandung. UPI Bandung dulu jurusan apa? Saya ngambil jurusan pendidikan geografi. Penyambung ya. Biasa ini bisa menyumpahkan hati. Nah, kalau dulu kalau di UPI dulu kan mungkin aktifnya di Ormawa kan. Betul. Barangkali ketika Kang Ian pindah ke Purwakarta, Kang Ian juga menerapkan ilmu yang kemarin di UPI itu didapat ya. Betul. Kayak organisasi, terus relasi. Betul. Makanya setelah diamanahi menjadi ketua umum KPAP, nah insya Allah ini tahun terakhir kan di periode ini. Berapa periode sih kan? Apanya? Pengurusannya? Satu periode itu 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun, tapi saya menjabat 4 tahun. Karena di 1 tahun pertama KPAP belum punya ada ART untuk mengatur itu. Iya. Sekarang udah punya, makanya diatur 1 periode 3 tahun. Nah saya sudah menginjak di tahun ketiga untuk periode pertama. Jadi 1 tahun sebelumnya diangkat magang lah gitu. Karena belum punya dasar. Tapi dasar 3 tahun menjabat, nah ini tahun terakhir. Ya, berarti pendiri juga ya? Betul. Nah itulah ilmu-ilmu yang saya dapatkan dulu di kampus, ya di Ormawa. Saya coba terapkan di organisasi yang saya pimpin. Memang tidak mudah memimpin organisasi yang banyak sekali kepalanya di sana dan punya idealis masing-masing kan. Tapi dengan ilmu dan pengalaman yang pernah didapat ya alhamdulillah itu bisa diselesaikan dengan baik. Banian lah. Gaskin makanya. 3 tahun kalau di Eko 5 tahun nambah lagi. Jangan makan lagi ya. Karena ini berapa? Sekarang sudah menginjak berapa tahun? 1 tahun. Masih ada 4 tahun. 4 tahun lagi. Aduh. Belum ada setengahnya ya. Belum ada setengahnya. Tapi ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk Purwakarta jadi amal baik. Amin. Harus tetap semangat ya. Itu sih walaupun berat. Nah kan kalau Purwakarta sendiri menurut Akang ya industri pembawa acara ini dengan kabupaten kota lain punya istilahnya daya saing tinggi enggak?
Industri pernikahan, khususnya pembawa acara pernikahan di Purwakarta, kalau dibandingkan dengan daerah lain, justru Purwakarta juga punya daya saing tertentu kan. Bisa bersaing dengan daerah. Misal gini kan kalau di Purwakarta saya pernah menemukan banyak dari Karawang misal, dari Bandung misal, dari Jakarta. Nah, Purwakarta setahu Akang pernah nggak ada yang ngejob di Karawang, di mana? Wah, sangat banyak kan? Oh, banyak. Sangat banyak, bahkan teman-teman MC Purwakarta itu juga punya nama lah begitu di daerah-daerah tetangga seperti di Karawang, Bekasi, kemudian Bandung. Bahkan ada senior kami di KPAP yang sudah punya pasar sendiri lah di Jakarta dan sudah dipakai oleh beberapa selebritis tanah air untuk menjadi MC di acara-acara mereka. Itu dari Purwakarta. Luar biasa. Makanya kan kalau kita lihat Purwakarta ada banyak yang bilang Purwakarta mah gak ada orang industri kreatif bla bla bla. Padahal banyak kan. Banyak. Itu mah yang bilang kurang jauh main. kurang main. Luar biasa kan ya. Nah kan balik lagi ke dirimu nih. Aku pengen banyak mengambil pelajaran proses tumbuhnya Kang Ian. Kan kalau nge-MC doang mah istilahnya bisa dilatih secara otodidak ya di lapangan. Terus pasti ada energi baru. Ada nggak sih di satu titik bahwa Kang Ian ini kok jalan saya di MC terus nggak kayak orang lain, misal di budak korporat kah atau apakah gitu. Ada pernah nggak kan? Terbesit pikiran ke sana pernah. Yang namanya manusia kan selalu melihat rumput tetangga pasti lebih hijau gitu kan. Tapi saya balik lagi ke diri saya bahwa setiap manusia itu punya rezeki masing-masing ya kan. Iya betul. Dan rezeki tiap manusia itu berbeda-beda. Betul. Nah, mungkin rezeki jalan saya di sini. Dan alhamdulillah setelah bisa mensyukuri itu, menerima hal tersebut, akhirnya lebih banyak kesempatan di bidang yang saya tekuni ini sekarang gitu. Banyak kesempatan yang datang gitu di balik profesi menjadi pembawa acara ini gitu. Saya juga lihat kemarin spill pernah jadi dosen praktisi. Nah ini menarik nih, dosen praktisi itu gimana kan? Jadi dosen praktisi ini adalah dosen yang diambil dari kalangan praktisi, bukan akademisi. Jadi nggak lihat ya S2 misalnya, dosen minimal S2 ya. Betul. Jadi dosen praktisi ini tidak melihat latar belakang akademik. Yang dilihat adalah tingkat kepakarannya, tingkat keahliannya di mana nih, punya ahli di bidang apa. Nah itulah alasan utama gitu ya, dosen praktisi itu bisa diterima sebagai pengajar di universitas perguruan tinggi gitu kan. Kalau kemarin itu programnya program dari Kemendikbud ya? Betul, jadi program yang kemarin saya ikuti itu program dari Kemenristek kan kalau sekarang. Kementerian Riset Pendidikan Teknologi Kemenristek Dikti dan Pendidikan Tinggi. Jadi Kemenristek Dikti ini punya program namanya praktisi mengajar. Yang diambil dari praktisi tadi yang saya bilang. Tujuannya adalah supaya mahasiswa-mahasiswa yang belajar di kampus itu tidak hanya belajar secara akademik, tapi juga secara praktis, tahu di lapangan seperti apa. Makanya tenaga pengajarnya diambil dari lapangan gitu, yang sudah punya pengalaman di lapangan gitu kan. Kemarin Kang Ian berarti ngedosenin pembawa acara gitu ya, atau apa, public speaking? Public speaking jatuhnya, di public speaking. Generalnya itu ya? Betul. Kemarin di UPI Bandung di jurusan Manajemen Industri Catering untuk mata kuliah etika pariwisata. Nah di situ ada materi mengenai kemampuan berbicara. Nah saya ada di situ untuk memberikan ibaratnya pengalaman dan ilmu ke teman-teman mahasiswa. Energi positif yang sudah diterapkan lah ya kan. Betul. Kalau dosen praktisi itu ada berapa ada kualifikasinya kayak bidang ini ada nggak? Oh banyak sekali. Banyak sekali. Dosen praktisi ini kan dilihat dari bukan dari latar belakang keilmuan, tapi dari kepakaran. Gitu. Nah, saya melihat khususnya di Purwakarta ini sangat melimpah praktisi-praktisi yang punya tingkat kepakaran tertentu gitu. Nah itulah yang dilihat gitu, sehingga
muncullah nanti dosen praktisi gitu yang bisa mengajar di kampus-kampus atau di universitas-universitas. Saya nanti coba daftar. Wah harus, Kang Hari Ada harus. dosen praktisi Betul, makanya. global. Makanya saya selalu memberikan motivasi atau ngajak ke teman-teman gitu yang ketemu, yang ngobrol, yuk coba ikut daftar Iya, gitu. betul. Karena saya bilang kita semua punya potensi. Betul. Dan sayang kalau potensi itu tidak dikembangkan gitu kan. Iya. Jadi selama ada wadahnya, selama ada waktu, tinggal kemauannya aja. Betul. Mau atau enggak. Nah, Kang, kalau dilihat dari itu ya Kang Gian punya kesenangan melihat atau mengajak orang lain untuk lebih naik kelas. Betul. Alasannya kenapa Kang? Kok enggak di kesorangan lah? Tong bijak kabatur saya kenal Bapak. Atau misal MC mah orang yang paling hits di Purwakarta bisa. Yang lainnya jangan ikutan. Gitu. Kenapa tuh Kang? Ada keminatan di hal seperti itu? Ya, karena prinsip saya kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya kan ya. Itu berdasarkan hadis riwayat Ahmad, betul ya? Betul. Nah, atas dasar itu jadi saya pengen bagaimana hidup saya bermanfaat bukan hanya diri saya sendiri, tapi untuk orang banyak gitu kan. Betul. Oleh karena itu berangkat dari situ, jadi saya cari kesempatan. Setiap ada kesempatan, ada peluang, jangan hanya saya aja yang bisa memanfaatkan peluang itu, tapi orang-orang terdekat, orang-orang sekitar saya pun harus bisa ikut serta untuk memanfaatkan peluang tersebut gitu kan. Keren. Ini yang sulit dicari, makhluk yang sulit dicari. Orang-orang lain dong kalau sulit dicari. Karena orang-orang yang seperti kita itu orang-orang yang senang melihat orang lain tumbuh. Betul. Ya, jadi kita tidak pernah takut untuk tersaingi ya. Betul. Kita tidak pernah takut untuk kehilangan rezeki atau rezeki kita dimakan orang lain. Kita percaya bahwa ketika kita membantu orang lain, rezeki kita 2 kali lipat gandakan. Betul. Dan itu kerasa nggak sih kan? Kerasa banget kan, gitu ya. Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, hakikatnya kan kebaikan itu akan kembali lagi ke diri kita. Betul. Seperti kita menanam, ya, otomatis kita juga akan menuai, memanen gitu. Dan itu saya rasakan betul kan. Jadi saya tidak pernah merasa lelah atau tidak pernah bosan, nggak pernah ngerasa capek untuk memberikan manfaat kepada siapapun, kapanpun, selama saya mampu, ya saya akan lakukan. Nah kan kalau bicara tentang karir Kang ya, pasti dong. Berapa tahun nih di MC Kang? MC profesional? Kalau di MC saya berarti kalau terhitung dari lulus kuliah aja dari 2017 mungkin kan fokusnya ya. Iya. 2017 sekarang 20 tahun, 8 tahun. Ya sekitar 8 tahun. 8 tahun. Sewindu lah. Sudah. Kayak gitu aja ya. Nah, di proses sewindu ini kan ada nggak sih momen yang membuat dirimu tuh kecewa atau kocak atau hal-hal yang keinget sampai sekarang? Banyak banget lah Kang ya. Kalau bertanya momen, banyak banget, mungkin ribuan jutaan momen. Karena sakral ya. Karena sakral betul. Jadi banyak banget lah memori-memori yang masih terekam gitu ya sampai detik ini dari perjalanan MC dari awal sampai saat ini. Ini harus banyak belajar sama Kang Ian. Sharing lah ya. Iya, makanya Kang Ian juga buka kelas privat. Ya. Betul. Gimana tuh Kang untuk cara coba ikutannya? Nah, ya balik lagi bahwa saya pengen hidup saya bermanfaat. Saya pengen ilmu saya bukan hanya untuk sendiri, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Atas dasar itu, saya berpikir kenapa nggak buka private class sendiri ya, karena belum ada di Purwakarta. Belum ada, betul. Private class, public speaking. Akhirnya saya memberanikan diri, bahwa gitu ya, niat saya untuk memberikan manfaat, membuka private class itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini dari berbagai kalangan, dari anak sekolah sampai caleg. Kemarin caleg. Betul, kemarin sempat ada caleg dari salah satu partai politik ya, yang ikut dalam private class itu kan. Karena ingin belajar gitu bagaimana cara berbicara depan publik, karena kan untuk menuju ke sana perlu sekali kan kemampuan itu kan gitu. Nah kalau saya boleh minta dasar atau sedikit saja kunci
untuk belajar public speaking apa tuh Kang? Kuncinya satu, Apa? percaya diri. Percaya diri. Lagi percaya diri. Percaya diri itu dasar semuanya kan. Iya. Tapi kan secara spiritualis juga agak berat kan percaya diri itu. Percaya dirinya di bab apa dulu gitu. Betul. Kalau menurut saya berbicara tentang percaya diri, kita berbicara keyakinan, ya kan? Yakin itu tidak perlu alasan. Yang penting yakin. Yakin. Nggak usah ada alasan yakin karena A, B, C. Yakin itu tidak perlu alasan menurut saya ya Kang ya. Bahkan satu quotes yang selalu saya pegang ini menurut Napoleon Hill, dia pernah bilang bahwa bahwa katanya kalau kita meyakini sesuatu, kita memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap sesuatu itu, maka sesuatu itu akan mewujud menjadi nyata untuk diri kita. Gitu kan. Jadi kuncinya tadi saya bilang yakin dan percaya gitu. Dan itulah kunci yang sampai saat ini saya pegang ketika melakukan sesuatu. Yakin dulu aja, percaya diri tadi ya, pede. Afirmasi ya. Afirmasi betul. Gak usah mikir yang enggak dulu lah gitu. Berarti tutup telinga kan ya? Tutup telinga, fokus aja dengan diri kita kan. Karena satu-satunya yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Betul kita. Ya dalam hidup itu ketika ingin sehat ya susah juga gitu. Betul. Karena apa? Karena yang orang lain prasangka ke kita, yang orang lain sikapkan ke kita itu tidak bisa kita kontrol. Betul. Yang penting kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan ke orang lain. Betul. Berbuat baik, komunikasi baik dan lain sebagainya. Kalau tadi ngomongin kata-kata orang, saya juga jadi ingat kan, nyambung sih. Ada satu buku nama bukunya Alchemist. Itu karya dari Paulo Coelho. Kata dalam buku itu tuh dia berpesan bahwa setiap apa yang kita harapkan, setiap apa yang kita mimpikan saja dulu yakin gitu. Jadi nanti alam semesta bahu membahu mewujudkan mimpi kita. Sejalan berarti ya dengan tadi ya. Berarti kan keilmuan spiritual kayak gitu tuh semua orang juga merasakan. Betul. Cuman mengungkapkannya aja berbeda. Betul. Dan itu penting kan. Untuk siapapun dalam bidang apapun, saya rasa kunci itu harus dipegang teguh. Bahwa segala sesuatunya itu pada intinya berangkat dari pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Betul, karena ya itu tadi, kalau pikiran kita sudah positif, sudah ada keyakinan, pasti akan mewujud jadi nyata. Dan insya Allah apapun yang kita inginkan itu bisa mewujud menjadi kenyataan. Betul sekali. Sehat juga kan dari pikiran kan ya. Betul, makanya ada istilah gini, kalau kita lihat orang yang sakit-sakitan, masih itu mau pikiran, bener kan? Benar, istilahnya terbukti, ya. Betul, berarti segala sesuatu itu berangkat dari pikiran kita. Pikiran ke hati, bukan ke dompet. Dari hati turun ke kamu. Keren perjalanan yang sangat menarik. Saya senang kan. Kenapa saya sama lagi podcast, karena bagi saya setiap orang tuh punya perjalanan spiritualitas yang luar biasa. Saya nggak melihat kalau seorang ini udah punya prestasi ini, pencapaiannya dan sebagainya. Mungkin dia sekarang bahagia dan titik dia hidup itu adalah salah satu prestasi juga. Karena bagi saya untuk menggapai cita-cita itu tidak harus tinggi langit. Satu anak tangga saja setiap hari kita naik kelas itu bisa merubah skill dan value hidup kita. Yang penting konsisten. Nah, yang penting konsisten. Kalau nggak konsisten repot. Akan maju-maju. Iya, akan maju-maju. Nah kan kalau Kang Ian melihat Purwakarta hari ini seperti apa sih Kang? Kan kita di masa, sorry nih saya bawa ke politik sedikit. Ngelihat pembawa acara kan secara komunitas baru kan ya. Terus hari ini juga banyak istilah-istilah yang baru lah, kayak freelancer dan sebagainya gitu. Anak muda, katakanlah anak muda memayoritasir lah gitu ya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terhubung dengan perusahaan juga banyak sekali. Nah, apa sih Kang yang akan lihat atau harapan yang akan mau untuk Purwakarta ke depan? Ya. Yang pasti Purwakarta harus semakin maju ya Kang ya. Semakin berkembang, karena saya lihat
khususnya anak-anak muda di Purwakarta, Gen Z. Gen Z. Ini yang sedang tumbuh ya. Iya, betul. Ini sangat punya potensi yang tinggi kan. Oke. Jadi sayang sekali kalau Gen Z yang punya potensi tinggi di Purwakarta ini tidak dimanfaatkan dan tidak mengaktualisasikan dirinya. Ya. Makanya saya menyambut baik dengan aktif kembali ya di apa tuh namanya GCC. Kemudian ada podcast seperti ini. Ini kan salah satu langkah gitu untuk bisa apa namanya kita memberikan apresiasi, memberikan ruang kepada anak muda Purwakarta untuk terus berkembang dan berproses begitu Kak. Kalau saya boleh nanya Kang, validasi itu penting nggak Kang? Validasi itu penting. Nah, validasi itu kita bisa punya level sendiri kan. Kalau kita tidak punya validasi, kita tidak punya level. Gitu. Saya pengen punya jawaban itu aja. Jadi kebanyakan kan banyak juga orang zaman dulu ya, zaman milenial X. Ada orang yang gumasep sedikit kan, saya tahu gumasep, itu mah yang ketinggalan ke batu. Nah kan kalau kita lihat zaman sekarang Gen Z tadi. Pundungan kan, makanya saya dia nanya untuk menguatkan aja yang nonton. Kalau validasi itu penting, karena setiap orang itu semua butuh validasi. Bohong ketika ada orang yang tidak butuh validasi. Kita ada di dunia juga butuh validasi, butuh diakui oleh orang ya. Betul, karena dengan validasi ini nanti berikutnya kita bisa membangun personal branding kita. Betul. Nah, personal branding. Betul. Pertanyaan baru. Nah, seberapa penting personal branding? Sangat penting. Kenapa? Karena dengan personal branding itu kita bisa punya merek sendiri kan. Ibaratnya Akang datang ke minimarket, gitu kan, atau datang ke toko baju lah, ya dari sekian banyak baju di sana ada baju warna merah umpamanya. Semua merah dan hanya ada satu baju yang warna putih. Kira-kira Akang pilih baju warna yang mana? Putih. Mana putih? Kenapa? Berbeda. Nah, personal branding itu akan membuat kita berbeda kan? Sehingga kita bisa stunning ya, akan shine bright like a diamond, berbeda dari yang lain. Sehingga kita bisa menjadi manusia pilihan kan? Yang dipilih. Oke Kang, terakhir ada pesan apa untuk teman-teman yang menonton? Ya, untuk teman-teman khususnya Gen Z, ya karena sekarang sedang merebak nih Gen Z, lagi lucu-lucunya. Saya berpesan terus kembangkan diri kamu, terus berproses, nikmati prosesnya, jangan banyak mengeluh, karena kita tidak pernah tahu di titik mana kita akan tumbuh. Gitu. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Jadi manfaatkanlah hari-harimu, naikkan terus kualitasmu sehingga nanti kamu bisa mencapai titik tertentu untuk dirimu. Terus mencoba karena titik tumbuh itu tidak pernah kita ketahui. Betul. Keren. Di trial dan error itu kan kita nggak tahu di mana. Betul. Test and error. Coba lagi. Terima kasih Kang Ian. Sama-sama Kang Hadi. Karena menjelang buka puasa sebentar lagi kita tutup karena sebetulnya obrolannya masih panjang ya. Dan banyak ilmu. Ini orang keren. Insya Allah. Mudah-mudahan terus sukses, sehat selalu dan sebentar lagi jadi bapak nih. Insya Allah. Akan Amin. Sehat semuanya. Kang Hadi juga sehat, sukses, lancar terus untuk podcastnya. Amin. Mudah-mudahan subscribernya mengalahkan podcast sebelah. Kalau saya nggak lihat subscriber sebetulnya. Yang penting kan belajar aja gitu. Dan memberikan manfaat. Nah, amin mudah-mudahan. Terima kasih Kang Jan. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.